Shalom adik-adik. Senang sekali hari ini Kak Endang sudah hadir untuk pra-MC hari ini dalam ibadah sekolah minggu. Minggu 24 April 2022. Kak Endang gak sendiri loh, ditemani oleh Bang Aan Sihombing yang akan menyemangati kita hari ini. Nah adik-adik, kakak absen dulu ya hari ini. Coba yang kelas kecil ya, kelas TK, kelas Batita, kelas 1, sudah siapkah kalian? Tentu sudah siap. Kakak bisa lihat di sini ya, adik-adik sudah rapi, cantik, manis, bersukacita, siap beribadah. Juga untuk adik-adik kita yang kelas besar ya, dari kelas 2, kelas 3, 4, 5, dan 6. Tentu kalian tidak kalah ya. Semuanya sudah rapi, membawa Alkitab, menyiapkan kolektor kalian. Yuk adik-adik, senang sekali. Hari ini Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kita. Hadir di gedung sekolah minggu, hadir juga di rumah kalian. Kakak undang untuk semuanya bangkit berdiri. Kita bersukacita, kita menaikkan lagu pujian Yesus di dalam rumahku. Ayo semangat ya. Untuk MC kita hari ini, Kak Sondang Panjaitan dan Kak Siska Boru Silitona. Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabarnya yang di rumah? Pastinya luar biasa, yes. Puji Tuhan nih Kak Sondang, iya, kita bertemu kembali dengan adik-adik sekolah minggu walaupun ibadahnya masih secara online. Tadi kita udah dibantu sama Kak Endang tuh, semangat untuk membuka ibadah. Betul, luar biasa. Adik-adik sudah siap ya, Alkitabnya sudah rapi, bajunya juga sudah cantik ya Kak ya. Persembahannya sudah disediakan. Iya benar sekali. Nah adik-adik yang ada di rumah, karena kita sudah mau memulai ibadah kita mau siapkan hati dan pikiran kita dulu. Kita mau berdoa ya Kak Sondang. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur padamu karena kasih dan kemurahan-Mu menyertai kami. Kau berikan kami kesehatan dan kekuatan. Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang ingin bertemu dalam Tuhan? Kak Sondang juga Tentu pasti saya. mau. Adik-adik yang di rumah apalagi? Kita mau bertemu nih Kak dengan Tuhan di dalam kasih-Nya. Ayo adik-adik yang di rumah coba bangkit berdiri semuanya. Kita mau angkat satu lagu pujian dengan judul lagu Bertemu dalam Kasih-Nya. Bersuka
Mari kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, ajarilah kami semuanya agar kami mengerti dan mengenal jalan-jalan hidup kami. Ajarilah kami semuanya, ya Tuhan. Amin. Adik-adik silakan duduk. Sekarang kita akan membacakan hukum Taurat. Wah, hukum Taurat untuk minggu ini khusus nih Kak Sondang. Diambil dari kitab Yohanes 3 ayat 16. Familiar dong ya Kak? Tentu ini ayat emas loh Kak. Iya, coba Kak dibacakan dulu sekali, nanti setelah itu kita baca bersama-sama dengan adik-adik yang di rumah. Ya, hukum Taurat hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik yang di rumah, ayo kita baca bersama-sama sekali lagi dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hukum Taurat, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, adik-adik, mari lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa dan mengucapkannya bersama-sama. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke, adik-adik di rumah, kakak mau undang lagi bangkit berdiri karena kita mau bernyanyi sambil melakukan gerakan nih Kak. Karena kalau berjalan bersama Yesus itu pasti penuh sukacita. Bener kan Kak Sondang? Iya Kak Siska. Seperti lagu kita ini, Jalan Serta Yesus. Nah, ayo bikin gerakan nih Kak. Ayo adik-adik yang di rumah, bangkit berdiri semuanya, bikin gerakannya ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Coba. Berhenti dulu Bang sebentar. Wah, adik-adik yang di rumah juga tadi pasti tabrakan nih kayak Kak Siska sama Kak Sondang. Ayo kita nyanyikan sekali lagi. Nah adik-adik, kalau ada kata jalan, kita jalan di tempat. Setiap ganti kalimat kata jalan, kita berputar balik ya. Udah paham ya? Ayo kita Oke. ulangi Kak. Jalan serta Yesus, Ayo balik. jalan sertanya setiap hari. Balik. Jalan serta Yesus selamanya. Putar balik. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, mari kita renungkan dalam satu minggu ini. Mungkin adik-adik melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan, mungkin melawan orang tua, atau nakal kepada adik, atau kepada siapapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa dan mengucapkannya bersama-sama. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, siapa di sini yang punya kekasih? Aku punya kekasih loh Kak. Kak Sondang juga pasti punya. Punya dong Kak. Adik-adik yang di rumah apalagi. Semua anak Tuhan itu punya kekasih yang sejati. Siapa dia Kak Sondang? Yesus Tuhan Kristus. kita. Iya, seperti lagu ini nih Kak yang kita mau angkat pujiannya. Bangkit berdiri dong dulu adik-adiknya semua. Oke, kita mau nyanyi lagu apa Kak? Yesus kekasih jiwaku. Ayo adik-adik, kita
kita goyang ya. Biar semangat, kita joget loh. Oke, nyanyi semuanya ya. Yesus kekasih Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama-Mu. Ayo dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ayo kita angkat sekali lagi pujiannya. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, tebus dosaku. Dari Terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama-Mu. semuanya dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Adik-adik, mari kita mengaku iman percaya kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang nih kita mau mendengarkan warta sekolah minggu HKBP Pejuang. Wah, ada apa aja nih Kak Sondang di warta kita hari ini? Coba Kak Sondang bacain deh. Warta Sekolah Minggu HKBP Pejuang, Minggu 24 April 2022. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini Minggu Quasimodogeniti. Dengan firman Tuhan, aku mengandalkan Tuhan dalam hidupku. Diambil dari Kejadian 32 ayat 24 sampai 28. Yang selanjutnya adalah pelayan ibadah sekolah minggu hari ini. Pengkhotbah kita nanti akan dilayani oleh Amang Pendeta Bernard Pasaribu. Lalu MC-nya adalah kakak sendiri Kasis Kasilitonga dan Kak Sondang Boru Panjaitan. Nah, pemusik kita adik-adik ada Abang Aan Sihombing. Untuk multimedia kita tak kalah semangat ada Kak Endang Boru Sibarani. Dan yang selalu setia nih mendampingi sekolah minggu kita ada tim Faar yang ditemani oleh Bang James Sitanggang dan Bang Harimani. Yang ketiga, anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu yang berulang tahun. Pendeta, sintua, guru-guru sekolah minggu, dan teman-teman sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik dan guru sekolah minggu yang berulang tahun dari tanggal 11 April sampai 24 April 2022. Semoga panjang umur, sehat selalu, kuat imannya di dalam Tuhan. Di antaranya Maria Sihaan, Kenan Sianturi, Audrik Nababan, Theodora Silalahi, Beta Limbong, Johanna Siahan,
Evan Nabitupulu, Michelle Nainggolan. Yang selanjutnya ada Putra Simanjuntak, Vincentius Silitonga, Anggita Borumar Paung, Neokolas Siagian, Pauline Situmorang, dan yang terakhir Bradley Aritonang. Ada lagi nih Kak, satu yang spesial, guru sekolah minggu kita yang berulang tahun. Siapa Kak? Bang Alfred Sianipar. Nah, adik-adik, ada info terbaru nih untuk ibadah normal. Jadi adik-adik dan orang tua kami yang di rumah, mulai tanggal 1 Mei 2022 kita akan melakukan ibadah secara tatap muka. Jadi mulai minggu depan nih Kak Sondang kita akan tatap muka. Nah, adik-adik dan orang tua untuk info lebih lanjut nanti akan diberikan oleh kakak kelas masing-masing melalui WA Group. Adik-adik sampai ketemu minggu depan ya. Dan juga buat adik-adik dan orang tua kami yang sedang sakit, semoga lekas sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Yang selanjutnya, kami semua mau mengucapkan terima kasih buat adik-adik dan orang tua kami yang sudah memberikan persembahannya. Semoga persembahan itu dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Demikianlah warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah ini nih Kak Sondang yang paling ditunggu-tunggu. Review aktivitas minggu lalu. Kita minggu lalu ngapain sih Kak? Paskah, Kak. Wah Paskah, berarti keseruan kita saat Paskah kemarin Iya ya. dong, Kak. Oh iya, adik-adik kelas Batita sampai kelas 3 itu ada namanya lomba Paskah Kak di rumah. Oh, luar biasa ya. Pasti pengen tahu kan adik-adik yang di rumah bagaimana nih hasil dari karya-karya mereka. Sekaligus nih ada dokumentasi juga loh adik-adik tentang perayaan Paskah kita di saat 17 April 2022. Udah gak sabar lagi kan Kak? Iya, Ayo betul. langsung aja kita lihat ini dia.
Wah, luar biasa. Keren kan Kak? Bagus Luar banget. biasa hebat. Kita kasih applause dulu buat adik-adik sekolah minggu. Semangatnya, sukacitanya, kreativitasnya, jempolan semuanya. Ya Kak ya? Iya. Semoga adik-adik sekolah minggu selalu seperti ini setiap minggunya. Nah, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan nih sebentar lagi. Ayo adik-adik siapkan hati dan pikirannya, siapkan juga Alkitabnya. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian dari judul lagu Ku Rindu Firman-Mu Tuhan. Ku rindu firman Tuhanku, firman yang hibur hatiku, pelita bagi kakiku, terang di jalanku. Berfirmanlah ya Tuhanku, setia ku dengar selalu, ku amalkan dalam hidupku, ku akan aku. Sekali lagi kita nyanyikan. Ku rindu firman Tuhanku, firman yang hibur hatiku, pelita bagi kakiku, terang di jalanku. Berfirmanlah ya Tuhanku, setia ku dengar selalu, ku amalkan dalam hidupku, ku akan lagu. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Iya, luar biasa. Hari ini, hari Minggu tanggal 24 April 2022. Tadi adik-adik, apa nama minggu kita hari ini? Iya, Minggu Quasimodo-Geniti. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Kejadian 32 ayat 24 sampai ayat 28. Ayo adik-adik, dibuka Alkitabnya ya. Kejadian 32 ayat 24 sampai ayat 28. Sudah dapat? Ya, Amang akan membaca. Adik-adik ikutin dari rumah ya, membaca ya. Demikian dikatakan. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ya, demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, ini cerita tentang Yakub. Yakub itu siapa adik-adik? Beberapa minggu yang lalu, ya tanggal 10 April
khotbah kita itu juga tentang Yakub. Ya, Yakub yang pergi meninggalkan rumahnya menuju ke rumah pamannya Laban, dan di perjalanan dia tidur dan dia bermimpi. Lalu melihat pintu surga terbuka, ada tangga ya. Ada tangga lalu malaikat turun naik. Ingat enggak masih khotbah tentang Yakub itu? Nah, Yakub yang pada saat itu pergi meninggalkan orang tuanya, meninggalkan papa mamanya, lari karena apa? Karena dia takut dibunuh oleh saudaranya. Nah, sekarang adik-adik, setelah dia beberapa tahun tinggal di rumah pamannya yang bernama Laban, Yakub pengen kembali ke rumah orang tuanya. Pengen kembali berdamai dengan abangnya. Ayo, siapa nama abangnya Yakub? Adik-adik masih ingat? Abangnya yang kulitnya berbulu? Iya, betul. Namanya Esau. Nah, dulu Esau ingin membunuh Yakub kan? Karena apa? Karena merasa dibohongi oleh Yakub. Sehingga Yakub melarikan diri ke rumah pamannya. Tapi setelah lama di rumah pamannya, setelah dia punya anak-anak, dia punya istri, dia punya kekayaan yang banyak, domba-domba, dia gak senang. Dia gelisah karena apa? Karena dia masih belum berdamai dengan abangnya. Benar. Dia pengen berdamai dengan abangnya. Dia pengen minta maaf sama abangnya. Dia pengen memulihkan hubungan sama abangnya. Dia rindu sama papanya. Dia rindu sama mamanya. Adik-adik tahu nggak siapa nama ayahnya Yakub? Iya, Ishak. Siapa nama ibunya Yakub? Iya, Ribka. Jadi setelah bertahun-tahun di rumah pamannya yang jauh dari orang tua, dia rindu. Tapi dia takut sama abangnya. Jangan-jangan abangnya masih benci sama dia. Jangan-jangan abangnya masih marah sama dia. Tapi Yakub pengen sekali berjumpa dengan abangnya. Pengen minta maaf. Pengen berdamai dengan abangnya. Ayo adik-adik, pernah enggak adik-adik bertengkar sama abang, sama kakak, atau sama adiknya? Ayo. Nah, enak enggak sih bertengkar sama abang sama kakak? Enggak enak ya? Enggak enak, enggak ada teman lagi kalau kita bertengkar. Nah, seperti Yakub, dia akhirnya merasa ingin berdamai dengan abangnya. Nah, itu yang terjadi adik-adik. Yakub begini, Tuhan, aku pengen berdamai dengan abangku. Tapi dia takut ketemu sama abangnya. Nah, waktu dia bawa keluarganya mau kembali ke rumah ayah dan ibunya, waktu dia mau berjumpa dengan abangnya, dia semakin dipenuhi dengan ketakutan. Aduh, aku nanti kalau ketemu dengan abangku, jangan-jangan abangku masih marah. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana ini? Nah, lalu dia atur strategi. Dia suruh anak-anaknya di depan. Dia suruh hamba-hambanya di depan. Dia suruh domba-dombanya di depan. Dia di belakang. Dia takut sekali. Ketemu dengan siapa? Ketemu dengan abangnya. Lalu ketika dia dipenuhi dengan ketakutan, dia bikin strategi. Tapi strateginya masa anaknya bukan dibikin. Istrinya di depan, hamba-hambanya di depan, dia di belakang. Nah, itulah yang dilihat oleh Tuhan dalam firman Tuhan hari ini. Karena Yakub dipenuhi dengan ketakutan, Tuhan tahu bahwa dia dipenuhi dengan ketakutan. Suatu hari di malam itu, ketika dia berpikir-pikir, ketika dia dipenuhi dengan ketakutan itu, lalu Tuhan datang
menjumpai Yakub. Di malam itu Tuhan bergumul dengan Yakub. Wah, sampai pagi nggak ada yang kalah. Wah gitu. Pernah adik-adik bergumul nggak? Atau bergulat dengan abang dan adiknya? Oh, pasti pernah ya. Kalau di tempat tidur, wah, bergulat gitu kan? Pernah dengan ayahnya nggak? Anak laki-laki bergulat. Wah, siapa yang kalah? Adik-adik pernah kalah nggak? Kalau kalah nggak boleh nangis ya. Nggak boleh. Tapi ini bukan pukul-pukulan, bukan. Bukan tendang-tendangan, bukan. Mereka bergulat gitu. Wah, dorong. Nah, jadi Yakub dan Tuhan yang mengambil rupa menjadi seorang malaikat laki-laki itu bergumul dari mulai tengah malam sampai pagi, sampai matahari udah mau bersinar. Lalu Tuhan bilang begini, sudah, lepaskan aku, matahari sudah mau datang. Lalu Yakub bilang, jangan tinggalkan aku nggak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku, katanya. Wah, lalu Tuhan itu bilang, memukul kakinya. Duh, siapa namamu, katanya. Sampai kakinya itu jadi pincang. Pernah adik-adik lihat jalan yang pincang nggak? Begini ya, kakinya gitu jalannya. Jadi pincang karena dipukul kakinya. Karena nggak mau melepaskan Tuhan. Dia pegang Tuhan. Aku tidak akan melepaskan engkau, Tuhan, sebelum engkau memberkati aku, katanya. Lalu Tuhan bilang, oke, siapa namamu? Yakub. Mulai dari hari ini namamu tidak lagi Yakub. Namamu sekarang menjadi Israel. Artinya apa? Artinya orang yang bergumul dengan Tuhan dan manusia, dan dia menang karena enggak melepaskan Tuhan. Dia enggak mau Tuhan itu pergi. Dia mau selalu bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena kalau dia mengandalkan dirinya sendiri, dia dipenuhi dengan ketakutan. Sekarang dia mau Tuhan selalu menyertai dia. Selama ini dia dipenuhi dengan kekhawatiran, tapi sekarang Tuhan menjadi kekuatannya. Sehingga ketika Tuhan memukul kakinya, dia jadi pincang, tapi Tuhan lalu memberkati dia. Tuhan mengatakan, jangan takut, hai Yakub, aku akan menyertai engkau. Pergilah berdamai dengan abangmu, ya Esau. Nah, mulai dari hari itu, Yakub tidak lagi takut, adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan akan selalu menyertai dia. Lalu dia nanti enggak lagi di belakang. Dia mau jadi tampil di depan. Dia siap kalau abangnya masih marah, dia akan menanggung resikonya. Dia tidak lagi mau mengandalkan anaknya, mengandalkan pembantu-pembantunya, hamba-hambanya, atau istrinya. Sekarang dia menjadi orang yang berani. Karena sekarang dia tidak lagi mengandalkan otaknya. Tidak lagi mengandalkan pikirannya atau strateginya. Tapi siapa yang diandalkan? Tuhan. Karena dia tahu Tuhan ternyata tidak jauh dari dia. Tuhan ada dekat selalu dengan dia. Tuhan selalu menyertai dia. Dan Tuhan memberkati dia. Nah, jadi niatnya Yakub niat mau berdamai dengan abangnya. Lalu Tuhan memberkati niat yang baik itu. Tuhan mengambil ketakutan Daud dan memberikan keberanian kepada Daud, memberikan ketenangan kepada Yakub, dan Yakub menjadi berani menjumpai abangnya Esau. Dan mereka nanti kalau kita membaca kemudian, dia jadi berdamai dengan abangnya. Ternyata abangnya juga nggak lagi marah sama Yakub. Abangnya ternyata juga udah rindu sama adiknya. Abangnya juga sudah mau ingin berdamai dengan adiknya Yakub. Lalu ketika mereka bertemu, berpelukan, gitu ya. Abang sama adik itu harus selalu mau berdamai. Kalau ada tengkar-tengkar, itu mah biasa ya adik-adik ya. Bertengkar karena apa? Bertengkar kadang karena mainan. Bertengkar kadang karena makanan. Bertengkar mungkin karena apa? Karena
yang lain-lain. Tapi nggak boleh berlama-lama ya adik-adik ya. Harus ingin selalu berdamai. Tapi kalau mau berdamai harus berdoa dulu sama Tuhan. Supaya Tuhan itu berkati. Supaya Tuhan itu menyertai begitu ya. Sehingga menjadi baik semuanya. Nah adik-adik, hari ini kita yang sudah merasakan pertolongan Tuhan melalui apa? Melalui kasih Yesus yang sudah kita rayakan minggu yang lalu. Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya toh? Nah, Tuhan Yesus mau menghadirkan damai di tengah-tengah manusia. Sehingga manusia berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesamanya. Seperti Yakub yang mau berdamai. Jadi adik-adik juga harus mau berdamai ya. Dengan sesamanya, dengan temannya, dengan abangnya, dengan kakaknya. Jangan takut kalau harus adik-adik yang dulu minta maaf seperti Yakub. Nanti Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai. Jadi andalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Jadi jangan lepaskan Tuhan dalam hidupmu. Kalau kita terus berpegang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin adik-adik. Ya, jadi sekali lagi selalulah andalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka hidup kita akan diberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kembali mengajarkan kami bagaimana kami di dalam hidup kami selalu mengandalkan Tuhan dalam segala ketakutan, dalam segala kekhawatiran, dalam segala pergumulan. Biarlah kami seperti Yakub yang selalu berpegang kepada Tuhan dan tidak melepaskan Tuhan, tapi memohon kepada Tuhan untuk selalu diberkati oleh Tuhan. Sehingga kami boleh berdamai dengan orang lain, berdamai dengan abang, kakak, dan semua orang yang kami kasihi. Tuhan, ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Berkati orang tua kami, abang, kakak, dan teman-teman kami, sembuhkan yang sakit, dan berkati saudara-saudari kami yang berulang tahun. Kiranya mereka bertambah-tambah sukacitanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Amang Pendeta Bernat Pasaribu. Terima kasih Amang Pendeta yang sudah membawakan firman. Adik-adik, jadi kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus mau berdamai dengan saudara-saudara kita ataupun orang lain. Benar sekali. Oke. Nah, selanjutnya ini Kak Sondang, gak terasa loh, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita hari ini. Kita mau mengangkat lagu pujian sambil mengumpulkan persembahan. Nah, pertanyaannya gimana caranya kita memberikan persembahan Kak Sondang? Ini dia. Yang pertama melalui amplop yang bertuliskan persembahan sekolah minggu dan diberikan oleh orang tua. Dan yang kedua melalui transfer rekening HKBP Pejuang. Dan yang ketiga scan QRIS yang tertera di layar TV, laptop, dan atau HP. Nah, itu dia tadi adik-adik cara memberikan persembahan. Ingat ya adik-adik, berikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, semuanya bangkit berdiri, kita mau menyanyikan satu lagu dari buku yang di nomor 65, Bawa Persembahanmu. Ayo bangkit berdiri semuanya. Marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria, bawa persembahanmu. 1, 2, 3 kali.
Ya adik-adik, mari semuanya kita bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik semuanya, juga para orang tua kami yang mengikuti ibadah dari rumah, kami yang melayani ibadah sekolah minggu pada hari ini, Amang Pendeta, Amang Parhalado, Abang Kakak Guru Sekolah Minggu, pemusik, dan abang-abang dari tim PAR mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ayo adik-adik kita nyanyi bersama-sama yuk. Bawa persembahanmu ya dengan semangat.